Demokrasi. Ya, judul dari video kali ini adalah demokrasi. Namun sebelum masuk ke dalam video pembahasannya, kita harus mengerti terlebih dahulu poin-poin yang ada dalam demokrasi, yaitu ada pengertian, prinsip, jenis-jenis, ciri-ciri, contoh, dan juga sejarah dari demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana seluruh warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak Abdurrahman Wahid pernah berkata, demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Prinsip demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi berdasarkan sistem politik yang menurut pembagiannya ada beberapa. Yang pertama, pembagian kekuasaan seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik mempunyai peranan penting dan melaksanakan fungsinya. Yang ketiga, pers bebas. Yang keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, pengawasan terhadap administrasi negara dan mempunyai peradilan yang tidak memihak. Ketujuh, pemerintahan yang diskusi. Kedelapan, pemilihan umum yang bebas. 9, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua itu prinsip demokrasi berdasarkan non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama itu pemusatan kekuasaan seperti kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu dipegang satu oleh penguasa. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kekuasaan, melainkan dia dipegang satu oleh penguasa. Yang ketiga, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Yang kelima, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga masyarakat. Demokrasi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis demokrasi adalah demokrasi menurut aspirasi rakyat, yaitu terbagi menjadi dua. Demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dan permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Dan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Kemudian ada demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi, yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham nasionalisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum untuk negara. Kemudian yang terakhir adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta bersyukur masyarakat mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi, seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah ciri yang berhubungan dengan kepentingan kehendak atau kemauan kekuasaan rakyat yang dituliskan konstitusi dalam undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakili oleh pemerintahan. Ciri kepartean. Ciri kepartean yakni partai akan menjadi media atau saran untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri tanggung jawab. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Oke, jadi di sini kita ada memiliki jenis-jenis demokrasi.
Contoh demokrasi itu yang pertama itu demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung itu adalah demokrasi, contohnya kita memilih pada saat pemilu. Itulah salah satu contoh demokrasi langsung. Yang kedua itu demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan itu dia contohnya seperti pembuatan undang-undang, diri kita untuk kita membuat undang-undang itu diwakilkan oleh wakil rakyat kita. Itulah salah satu contohnya dulu. Yang ketiga, contohnya demokrasi itu juga ada demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Nah, yang pertama demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi formal adanya keberadaan lembaga-lembaga tentang perwakilan rakyat kita. Dan jika demokrasi material, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Dan yang keempat, itu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Contoh demokrasi liberal dan contoh demokrasi yang lain-lainnya juga yang tentang ideologinya, liberal ataupun demokrasi berdasarkan ideologi bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain. Demokrasi, sebuah kata yang secara harfiah dalam KBBI memiliki arti bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil atau gagasan ataupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat 3 pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun muncul sebuah pertanyaan, mengapa negara Indonesia menganut sistem demokrasi? Apakah negara Indonesia begitu saja menganut sistem demokrasi tersebut? Semua berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat kepada presiden dan wakil presiden, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan membentuk kabinet presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat dari Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan yang ketiga, maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Berbagai perjanjian dilakukan untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Royem-Royen. Namun perjanjian-perjanjian tersebut tak kunjung menemui jalan tengah. Hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan untuk menengahi konflik antara kedua negara dengan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Salah satu hasil dari konferensi meja bundar adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali negara yang dulu pernah dijajahnya itu. Tentu saja konferensi ini dianggap sebagai momentum yang penting bagi sejarah Indonesia. Dengan koneksi langsung ke kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia, Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat.
Pada masa ini Indonesia terbagi menjadi beberapa negara-negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan pada era Republik Indonesia Serikat pun berubah. Sistem yang dijalankan selama Republik Indonesia Serikat memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Namun kondisi Indonesia yang pecah dan terbagi ke beberapa bagian ini akhirnya terlalui dengan umur yang hanya sebentar. Sistem ini hanya berjalan selama 1 tahun. Ada banyak negara bagian di Republik Indonesia Serikat yang tidak puas dengan berlangsungnya sistem ini. Negara-negara bagian tersebut mengusulkan untuk kembali menjadi republik. Dan pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Soekarno. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditandatanganinya Undang-Undang Sementara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi nama Republik Indonesia Serikat, dan tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara, Indonesia. Dan sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok dari demokrasi.